memang olahraga ini makin dipelajari makin menarik. Saya mulai tahu dari mahasiswa, menarik, beberapa kali juara di kampus, tapi si berkuliah setelah di Provinsi Kepri didaulat menjadi pengurus. Disitulah mulai saya pikir saya menjalankan pengurus harus membuat sesuatu yang berarti gitu. Dan memang saya hobi main bridge dan juga tentu mengejar prestasi buat Provinsi Kepri tentunya. Jadi Provinsi Kepri lahir 2003 saat gubernur pertama masih PLT Pak Ismet Abdullah. Sebelum saya menerima daulatan para anggota untuk jadi pengurus bridge Provinsi Kepri, saya waktu itu izin dulu ke Pak Ismet, PLT gubernur, masih PLT, belum dilantik, belum. Karena paling enggak saya kan pejabat di sana pasti akan mengganggu sedikit banyak pekerjaan di sana. Tapi apa yang terjadi, dia malah mendorong, terima, itu adalah amanah, tapi jalankan dengan baik, buat berarti. Wah, saya pikir aman, jadi sudah didukung. Nanti kapan pelatihan, tanggal sekian, nanti bikin kejuaraan bridge internasional. Kaget saya, belum dilantik, belum apa, bikin kejuaraan bridge internasional. Nanti saya siapkan hadiahnya. Jadi waktu itu ya kita buatlah kejuaraan bridge ini beberapa negara, mau Singapura, Malaysia, yang dekat mau sama Korea, Taiwan waktu itu. Jadi dari situlah cikal bakalnya kita buat tiap tahun kejuaraan bridge internasional, hadiah dari beliau, dan itulah membangkitkan bridge Provinsi Kepri. Kita kejuaraan bridge itu tahun pertama, kedua, ketiga sampai tahun 2005 hanya tuan rumah yang baik. Belum ada prestasi. Sukses pelaksanaan, hadiah bagus, antar jemput semua peserta. Lalu 2005 kita buat bridge masuk sekolah. 2006 kita buat juga bridge masuk sekolah, juga dengan beliau. Lahirlah atlet-atlet pelajar kita. Terus dari daerah kita panggil yang berminat, termasuk Frankie Yogu, kita tarik dari Manado. Kita janjikan kerja di Batam. Waktu itu janji saya ke dia sesuai janji gubernur di provinsi. Tapi ternyata sampai beliau nggak jadi gubernur lagi, nggak tercapai. Akhirnya sekarang jadi karyawan di ATB. Ada berapa sebetulnya jumlah atlet bridge yang ada di Provinsi Kepri ini dan berapa yang berprestasi? Jumlah pengecapnya dulu di bawah Provinsi Kepri itu ada 6 kabupaten kota. Lalu yang paling dari 6 itu yang paling besar adalah Batam, Karimun, dan Tanjung Pinang. Yang lain ya cukup ada satu tim lah. Kalau Batam, Karimun, Tanjung Pinang itu besar. Prestasi kita terbanyak didukung oleh 3 provinsi ini. Sampai sekarang kita kelas A antar provinsi, hanya 8 loh provinsi terbaik masuk kelas A. Kota Batam kita juga kelas A, hanya 16 provinsi kabupaten kota dari 250 sekian kabupaten kota yang boleh kelas A. Barat di sepak bola divisi utama. Jadi ya dari itulah ukuran Batam, Kepri sudah masuk jajaran elit lah bridge nasional. Kalau seperti itu berarti model cara pembinaannya ada beda Pak ya kepada atlet-atletnya. Kira-kira seperti apa? Model cara pembinaan sebetulnya yang menjadi rutinitas kita bridge Provinsi Kepri ini bisa eksis terus dan berkembang adalah adanya tiap tahun kejuaraan bridge internasional yang kita selenggarakan ini. Sekaligus kita pengurus, sekaligus atlet, sekaligus mempersiapkan. Dan dari tadi mula-mula kita hanya pelaksana yang bagus, tapi tiap tahun kita makin berprestasi. Tahun 2010 kita sudah juara, mengalahkan Sulawesi Utara, mengalahkan DKI, mengalahkan beberapa atlet bridge yang kuat. Bahkan tahun itu waktu kita jadi juara, tim kita pusat mengirim 4 tim prima, tim putra prima, tim putri prima, tim mix prima, sama junior prima.
tapi dengan menjadinya semakin sering menjadi tuan rumah itu menjadi salah satu penetrasi kepada atlet di daerah ini untuk lebih bersaing lagi ya. Jelas. Nah, dan kejuaraan bridge kita ini sekarang sudah menjadi dambaan dan kebanggaan PB Gapsi. Karena hanya satu-satunya yang tiap tahun berlangsung kejuaraan bridge internasional, bukan hanya dari berbagai provinsi hadir, juga dari mancanegara, dari ASEAN, dari Hong Kong, dari Taiwan, dari China, bahkan dari Eropa. Tahun lalu juara dunia Eropa hadir. Sudah makin berbobot kejuaraan kita ini. Gaungnya sudah Semakin melebar dan sudah masuk kalender tetap PABF, Pacific Asia Bridge Federation, dan sudah direstui oleh World Bridge Federation akan dilanjutkan. Saya barusan menerima kemarin surat dari PB Gapsi karena belum ada gaungnya kita kapan mau bikin. Mereka sudah membuat jadwal kalender tanggal sekian, terus sudah buat rekomendasi agar teruskan. Jadi memang semua daerah juga memanfaatkan ini tanpa perlu keluar negeri biaya mahal. Mereka bisa uji tanding di sini. Nanti ini akan jadi uji tanding PON nanti buat peserta PON. Berbicara soal PON, gol apa nanti yang sudah diancang-ancangkan dari sekarang khususnya untuk cabang olahraga bridge ini, Pak Rusli? Ya, kita sebetulnya target kemarin dari para ini, kita membuat target 1 emas 1 perak. Kita dari 5 nomor yang dipertandingkan, kita berhak 2 nomor, tim dan pasangan. Jadi kita sudah rapat dengan KONI, karena KONI sekarang sudah menjanjikan bonus apa kalau dapat medali emas 1,5 M gitulah kira-kira. Kita udah rapat kemarin, kita bilang ya kita nggak usah terlalu muluk, 1 emas dan 1 perak. Emas itu kita harapkan dari pasangan andalan kita, perak itu dari tim kita. Kalau nanti ternyata lebih bagus dari itu, oke, ya. Walaupun kemarin kenapa nggak ajukan dua medali emas? Saya pikir ya istilah daerah lain juga kan mempersiapkan juga. Masa 5 emas kita hanya mau borong 2, kelihatannya terlalu. Jadi realistis lah, 1 emas 1 perak. Pak Rusli, Iya. Jaminan apa yang diberikan kepada atlet-atlet Anda? Jadi gini, kalau kita melihat atlet sepak bola misalnya, wah luar biasa sekali jaminannya, dan kemudian juga fee yang diberikan seperti itu. Apakah ini juga berlaku kepada atlet bridge sendiri? Karena Jadi, kalau lihat eventnya aja udah skala internasional di Batam, berarti mengimbangi juga loh. Ya, jadi sebetulnya ini kalau arahnya dilihat ke sini sebetulnya miris karena contoh yang paling gampang, mestinya kejuaraan bridge nasional kita bikin tiap tahun ini dulunya lah kejuaraan bridge nasional Piala Gubernur, tapi 2 tahun terakhir zero dari Apa gubernur. menjadi kendala? Aduh, sangat menyedihkan. Mungkin dari segi politik nggak memikirkan ini, hanya memikirkan pilkada. Padahal ini sudah membuat nama baik Kepri harum, di mana kejuaraannya siaran langsung ditonton seluruh dunia, dari berbagai provinsi hadir uji tanding di sini, juara-juara dunia hadir, tapi tidak ada bantuan. Jadi terakhir 2 tahun ini saya membuat surat ke Menteri Pemuda Olahraga. Luar biasa disposisinya. Kalau nggak beliau Imam Nahrawi yang bantu, luar biasa, sudah berhenti kejuaraan bridge kita sampai dengan yang ke-11. Tapi untung ke-12 ini tahun lalu berjalan, bahkan paling sukses, paling ramai, pecah rekor, dan yang berikutnya lagi sudah menjadi terbesar di ASEAN kejuaraan bridge kita nih. Negara lain juga bikin seperti kita, Singapura bikin, Malaysia bikin, Bangkok bikin, Filipina bikin, lain bikin, tapi kita yang paling terbesar, paling ramai, paling berbobot, paling berkualitas. Terlepas dari semuanya ini, segmen yang paling terakhir, dreams besar apa lagi yang Anda lakukan untuk olahraga yang satu ini? Ya, jadi sebetulnya saya udah bicara banyak. Ini salah satu yang mendukung menjadi andalan support saya ini adalah saudara Frankie Lyobu. Selain dia atlet andalan kita, betul-betul saya terharu tuh dia bilang kalau demi bridge Kepri jiwa pun saya mau korbankan, katanya. Luar biasa. Karena kalau dilihat dari ini kayak tadi kan, gubernur kita nggak menghargai,
saya benar-benar sedih miris, tapi kita berusaha lah kayak kemarin ke Hong Kong. Oh ini janjikan mau kirim, tidak jadi, ya udah kita tetap go, dia bilang, karena ini ternyata manfaatnya luar biasa. Kalau kita nggak latihan di Hong Kong untuk sparring istilahnya, kita mau bertanding nih para pon, bagaimana kita mau bisa siap bertanding? Tapi di Hong Kong itu luar biasa ramainya, jago-jago dunia dari sana, dari salah sekian banyak ada salah satu nomor juara dia, nomor pasangan Swiss itu. Jadi kita bangga terharu. Jadi paling enggak ya, tapi atlet kita mengerti kondisi kita berjuang. Maka nanti kalau dapat ada prestasi udah. Kalau PON rupanya lain. PON ini betul-betul baru turun tangan pemerintah. Kalau bukan PON nggak turun tangan. Jadi Kejurnas nggak turun tangan. Gitu kan. Jadi rencana kita ke depan selain yang senior, kita akan menumbuhkan yang pelajar dan juga melatih ke sekolah. Hasil daripada pelatihan yang 2005-2006 itu sudah tamat kuliah, sudah tamat SMA, semua sudah pergi ke daerah. Tapi beberapa itu adalah hasil didikan kita. Ada yang masuk pelatnas sekarang dari kelas junior, ada yang putri juga, ada yang hasil dari buah. Makanya saya bilang ke teman-teman, jangan berhenti. Kalau walaupun tamat SMA mereka jadi milik daerah lain, kita lahirkan yang baru lagi. Terus lagi. Ya, itu sudah jangan berhenti.